Halo, welcome back to my channel. Jadi kembali teman-teman, di video kali ini aku mau bahas terkait dengan cara untuk trading di Indodax, dan sekaligus saya mau review juga terkait dengan trading di Indodax menggunakan website atau VC ya teman-teman. Jadi di sini kemarin beberapa minggu yang lalu saya sudah membuatkan videonya cara trading di Indodax menggunakan aplikasinya lewat handphone atau ponsel. Di sini saya mau kasih tutorial secara lengkap sekaligus mereview terkait dengan fitur-fitur yang ada di Indodax lewat website atau VC ke teman-teman untuk memperjelas bagi teman-teman yang ingin belajar atau trading menggunakan website ya agar lebih mudah dan lebih jelas. Oke, di sini saya sudah membuka terkait dengan tampilan dari website Indodax-nya itu sendiri, yaitu indodax.com. Untuk teman-teman yang baru mau daftar atau baru mau join ke Indodax ya, atau ingin membuka akun, teman-teman bisa login menggunakan akun link yang sudah saya sediakan di deskripsi, dan teman-teman juga bisa menggunakan terkait dengan kode yang sudah tertera ya untuk melakukan pendaftaran. Nah, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman silakan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat untuk membuat video dan memberikan tutorial ke teman-teman dalam trading cryptocurrency ataupun saham ya teman-teman, serta instrumen-instrumen keuangan lainnya. Oke, saya langsung saja di sini untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya sudah membuka terkait dengan website dari Indodax-nya ya, dan saya sudah login juga. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, di sini di awal di sini ada menu akunnya kita ya. Nah, kemudian di sini ada tertera yang ini ya teman-teman, estimasi nilai aset yang di sini. Nah, di estimasi nilai aset ini adalah nilai aset secara keseluruhan, baik dalam bentuk rupiah ataupun nilai kripto yang kita beli atau yang kita miliki. Nah, kemudian di sini juga bisa kita buka tutup ya. Kalau ingin melihat kita tinggal klik, kalau ingin menutup kita tinggal klik aja untuk tanda matanya. Nah, kemudian di pojok kanan atas ini ada beberapa menu ya yang cukup berfungsi juga teman, terkait dengan yang paling penting mungkin di sini saya sering gunakan itu adalah mode dari websitenya ya. Di sini ada mode keluar, mode gelap, itu artinya nanti akan berubah mode tampilan menjadi warna putih seperti ini teman-teman. Nah, jadi tampilannya menjadi putih seperti ini ketika teman-teman ingin merubah modenya. Nah, ketika ingin mengembalikan untuk modenya, maka nanti tinggal dikembalikan aja mode gelap. Nah, di sini saya akan tetapkan untuk modenya mode terang terlebih dahulu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini yang pertama, di sini ada yang namanya beberapa menu ya, ada marketplace, kemudian ada wallet, investasi rutin, beli dan jual Bitcoin, kemudian ada on atau staking ya, kompetisi trading dan sebagainya. Cuman di sini saya tidak akan membahas secara keseluruhan, saya akan membahas hal-hal yang penting-penting saja ya teman-teman. Yang pertama di sini marketplace itu artinya pasar. Jadi di marketplace ini ada beberapa pilihan di sini ya teman-teman, kita bisa lihat. Nah, di marketplace, ketika kita klik marketplace maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada favorit, ada semua koin, EDR market, RUA, AI dan big data, meme, lahir itu dan lain sebagainya. Nah, untuk favorit ini adalah ketika teman-teman memasukkan cryptocurrency-nya itu ke dalam pilihan favorit, yaitu dibeli tanda bintang di sini. Misalkan USDT. Nah, ketika saya klik di sini misalkan tanda bintangnya, maka otomatis akan menghilang. Jadi dia tidak akan muncul di favorit. Nah, kemudian untuk cara menambahkannya sederhana. Untuk koin favorit ini adalah koin-koin yang memang teman-teman sering tradingkan atau jual belikan. Kita bisa pilih semua. Nah, ketika kita klik semua di sini maka akan muncul beberapa kripto di sini ya, baik yang masuk favorit ataupun yang tidak. Nah, kemudian untuk mengurutkan dari cryptocurrency yang teman-teman miliki, selain kita klik wallet, di sini juga bisa kita pilih yang ada saldo ya. Kita bisa klik di sini untuk terkait dengan pilihan saldonya, maka kita bisa pilih tanda atas, maka nanti akan diurutkan yang pertama itu adalah kripto atau cryptocurrency yang teman-teman sudah beli atau teman-teman sudah miliki. Nah, di sini ada beberapa koin yang sudah saya beli. Nah, di sini saya tampilkan ya, mohon maaf bukan berarti untuk mengajak ataupun meminta teman-teman untuk membeli, tidak. Di sini saya ingin memberikan tutorial saja. Nah, kemudian terkait dengan koin-koin yang lain di sini kita bisa lihat juga. Nah, di sini ada koin baru, itu biasanya cryptocurrency atau koin-koin yang baru launching di Indodax itu sendiri. Jadi ketika dia masuk ke Indodax seperti saham, itu bisa dibilang IPO ya. Jadi ketika dia masuk ke Indodax maka dia akan muncul di sini. Nah, kemudian EDR market. Nah, untuk EDR market ini adalah
beberapa cryptocurrency yang teman-teman bisa beli menggunakan uang rupiah. Nah, jadi untuk di cryptocurrency itu teman-teman bisa beli langsung menggunakan uang rupiah atau bisa menggunakan USDT. Jadi kalau USDT teman-teman harus merubah IDR ke USDT terlebih dahulu. Nah, kemudian di samping kanan ini kita bisa geser ya, ada beberapa pilihan. Ini terkait dengan jenis cryptocurrency-nya ya. Jadi dia bergerak di bidang apa? Ada RWA, kemudian di sini ada bergerak di bidang AI ya, yang sekarang lagi trending juga AI, big data, kemudian meme coin. Nah, di sini ada meme coin yang mungkin beberapa influencer juga di YouTube ya mengunggulkan beberapa meme coin yang memiliki potensi akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cuman di sini saya tidak akan merekomendasikan karena saya kurang senang trading ataupun jual beli cryptocurrency yaitu di meme coin ya. Kemudian di sini ada layer 2 dan layer 2, itu artinya basically beberapa coin yang memang cukup stabil dan memiliki project-project yang cukup bagus. Nah, kemudian di sini ada NFT juga. Jadi coin-coin yang bergerak di bidang NFT ya. Kemudian DeFi, kemudian ada juga blockchain dan lain sebagainya. Jadi di sini itu memunculkan terkait dengan jenis koin atau istilahnya bisa dibilang koinnya itu basisnya di mana, seperti itu. Bisa ada di meme coin, kemudian ada bergerak di bidang metaverse, kemudian di game, seperti itu teman-teman. Tinggal pilih aja, jadi tinggal geser koin-koin yang mana ingin teman beli. Kita terkait dengan stable coin juga ada di sini yang mayoritas pergerakan harganya itu cukup stabil seperti itu. Kemudian di sini ada yang lain, ada USDT market. Nah, USDT market inilah beberapa cryptocurrency yang harus dibeli, hanya dapat dibeli menggunakan USDT seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk tampilan yang di marketplace ya. Di marketplace jadi inilah pasar yang dimana teman-teman bisa untuk melakukan pembelian di awal ya. Jadi ingin membeli cryptocurrency, teman-teman silakan pilih marketplace. Nah, kemudian saya lanjutkan yang di bawahnya itu ada wallet. Nah, wallet ini menunjukkan terkait dengan dompet ya. Dompet ini adalah yang menunjukkan apa saja yang cryptocurrency yang kita miliki. Untuk di wallet ini menunjukkan nilai asetnya kita ya. Nah, di sini ada wallet. Nah, estimasi nilai aset itu adalah aset rupiah yang kita miliki baik dalam bentuk EDR maupun dalam bentuk cryptocurrency. Nah, di sini no matching record found ya. Jadi untuk recordernya di sini dari websitenya tidak mengizinkan untuk direkod ya, atau jadi tidak mengizinkan untuk ditampilkan beberapa cryptocurrency yang saya miliki atau beberapa aset kripto yang saya miliki. Cuma untuk nilai estimasi aset sementara itu kurang lebih di sekitar 18.900-an. Nah, kemudian di sini ada terkait dengan investasi rutin. Kalau investasi rutin ini adalah investasi yang terjadwal ya. Mungkin teman-teman sudah mengagendakan investasi rutin. Misalkan saya contohkan di sini buat investasi rutin, dan di sini nanti akan dibelikan secara otomatis dari saldo. Misalkan Bitcoin sebulannya misalkan 250.000, maka di sini akan menjadi 250.000. Kemudian tanggal mulainya 12 Desember hari ini. Kemudian saldonya dimulai dari saldo Indodaknya. Otomatis teman-teman harus mengisi saldo Indodaknya itu setiap bulan, itu harus ada saldo EDR yang tersedia yang nantinya akan terpotong untuk investasi rutinnya setiap tanggal 12 Desember ketika teman-teman mulai tanggal 12, dan nanti juga ketika misalkan teman-teman mulai tanggal 30 atau tanggal 31 dan di bulan tersebut tidak ada tanggal tersebut, maka nanti akan dipotong di akhir bulan pada tanggal akhir bulan pada bulan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan yang berikutnya di sini ada jual beli ya. Jual beli Bitcoin ini secara instan, maksudnya ketika teman-teman ingin membeli Bitcoin secara instan langsung, misalkan di sini ada saldo rupiah 773, misalkan ingin beli, jadi langsung dilanjutkan secara instan tanpa kita melalui marketplace, seperti itu teman-teman. Jadi itu terkait dengan marketplace, wallet, investasi rutin, dan jual beli Bitcoin. Nah, kemudian di sini ada on. Ini adalah mungkin ini adalah salah satu fitur yang cukup menarik, yaitu staking ya teman-teman. Jadi staking itu bisa dibilang seperti deposito, cuman kita cryptocurrency-nya di lock dalam kurun waktu tertentu, dan di sini juga memberikan rate keuntungan ya, kurang lebih dari Ethereum menjanjikan keuntungan 3,12%, dan yang paling tinggi di sini ada DOT ya, Polkadot itu 12,1%. Jadi nanti teman-teman akan memperoleh keuntungan ketika teman-teman ingin staking. Otomatis DOT misalkan dia harus memiliki coin dari DOT itu sendiri terlebih dahulu. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini untuk proses selanjutnya terkait dengan cara trading atau jual belinya ya teman-teman ya.
Kemudian terkait dengan deposit juga di sini juga cukup ditampilkan. Nah, ketika teman-teman misalkan ingin melakukan deposit atau withdraw di Indodax via website, teman-teman di sini tinggal pilih menu deposit atau withdraw ya. Kita tinggal klik di sini. Nah, kita klik menu deposit atau withdraw-nya. Nah, kemudian di sini ada pilihan menu store rupiah dan tarik rupiah, riwayat. Nah, riwayat ini nanti akan muncul terkait dengan riwayat transaksinya kita, teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini ada konfirmasi transfer dan lain sebagainya. Yang pertama terkait dengan store rupiah atau deposit. Nah, untuk deposit itu kita bisa pilih ya teman-teman melalui beberapa cara di sini. Yang untuk saat ini yang tersedia itu melalui virtual account bisa ke Mandiri, BRI ini secara instan ya langsung. Kemudian kalau dari ke transfer bank lewat BCA itu malah lebih enak, yaitu tidak dikenakan fee, jadi bebas fee. Jadi lebih enak kalau saya keseringan menggunakan BCA karena bebas fee teman-teman. Kemudian kalau e-wallet itu cuma ada dua, yaitu QRIS dan Oppo. Jadi di antara ini teman-teman mungkin bisa perhitungkan juga untuk depositnya. Kemudian terkait dengan tarik rupiah atau withdraw. Nah, jadi untuk metode penarikannya tinggal di sini tambahkan rekening bank ya yang teman-teman ingin. Saya biasanya ke BCA atau nggak ke BNI, tinggal ditambahkan. Nah, kemudian di sini dimasukkan jumlah nominal yang ditarik. Biayanya itu kurang lebih Rp1.000 per SMS dan akan dikenakan biaya kurang lebih biaya clearingnya senilai Rp10.000 per penarikan. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan kirim. Nah, kemudian sini riwayat itu adalah riwayat transaksi rupiahnya, baik riwayat penarikan. Nah, di sini saya ada beberapa riwayat ya, riwayat setoran ataupun penarikan di bulan November kemarin. Di sini ada penarikan kurang lebih 10 juta rupiah. Ini adalah hasil dari keuntungan trading ya, yang saat ini saldonya kurang lebih dari aset saya 19 juta, dan kemarin juga sudah saya ambil sebesar sebulan kemarin 10 juta rupiah. Jadi keuntungannya sudah saya ambil, dan ini sekarang masih dalam posisi running juga. Jadi itu terkait dengan cara deposit dan cara withdrawnya. Nah, kemudian untuk cara tradingnya di sini bisa kita lihat, misalkan teman-teman mau trading salah satu cryptocurrency misalkan. Nah, misalkan di sini mau transaksi Bitcoin misalkan BTC, kita klik BTC. Nah, setelah kita klik Bitcoin, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi tampilannya ini agak sedikit lambat karena sinyalnya kurang bagus. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Saldo 0 BTC karena kebetulan saya tidak memiliki saldo Bitcoin ya, saya sudah jual juga untuk Bitcoinnya. Nah, kemudian di sini akan muncul terkait dengan grafik atau candlestick. Nah, kemudian yang penting di sini adalah untuk teman-teman ingin melakukan penjualan dan pembelian. Di sini itu ada open order ya. Jadi beli dan jual Bitcoin. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan pembelian ataupun penjualan, teman-teman bisa memasukkan di sini. Nah, di sini ada beberapa order tipe, yaitu limit, market instant, dan stop limit. Nah, kalau limit itu artinya ketika kita menentukan harganya sendiri. Misalkan harga sekarang ini 1,5 miliar ya. Kemudian teman-teman ingin membeli di harga 1,4, maka di sini teman-teman tinggal rubah aja menjadi 1,4 seperti itu. Jadi di sini tinggal dirubah menjadi 1,4 ya. 1,4. Jadi ketika nanti harga itu menyentuh di harga 1,4 M ataupun ada yang menjual di harga sekian, maka nanti akan otomatis kebeli. Nah, kemudian untuk market instan itu kita tidak bisa menentukan harganya di berapa karena marketnya nanti akan instan secara otomatis kebeli di harga berapapun ada pihak penjual yang menjualnya. Nah, kemudian di sini ada persentase ya, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Ini artinya persentase dari saldo rupiah yang teman-teman miliki, yang berapa persen ingin teman-teman belikan. Jadi seperti itu. Jadi jika sudah langsung lanjutkan untuk beli Bitcoin. Begitu juga untuk menjual. Misalkan kalau menjual, misalkan di sini saya akan contohkan ya, salah satunya. Misalkan di sini saya ada beberapa kripto yang sudah ada. Nah, di sini ada beberapa kripto yang sudah ada, kita bisa lihat. Oke, di sini ada beberapa kripto yang sudah saya punya ya. Di sini saldonya muncul. Jadi ini beberapa kripto yang sedang saya tradingkan.
dan juga sudah mengalami keuntungan yang cukup signifikan. Misalkan token ya, kita pilih token di sini. Nah, ketika misalkan saya ingin menjual tokennya tadi untuk membeli, kan tadi sudah saya contohkan di Bitcoin. Ketika ingin menjual misalkan itu sama ya. Jadi ketika ingin menjual itu juga ada pilihan order type, limit, market instant, dan stop limit. Ketika ingin menjual harga sekarang itu untuk token itu harganya di kisaran kurang lebih 1059 rupiah ya. Misalkan saya ingin membeli pakai limit, ingin menjual, mohon maaf, misalkan saya ingin menjual di harga 1500 misalkan 1500, maka saya akan jual 1500. Untuk jumlah token yang saya miliki di sini itu kurang lebih ada 5831. Misalkan saya ingin menjual 25%-nya, maka kurang lebih di angka 2.179.000 untuk nilai rupiahnya. Kemudian ketika ingin jual, maka tinggal pilih jual token. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul konfirmasi order. Setelah itu kita tinggal pilih place order. Nah, ketika sudah place order, maka nanti akan muncul order jual berhasil di angka yang sudah kita tentukan. Ini tinggal diklik saja. Kemudian di sini nanti akan muncul riwayatnya, teman-teman. Nah, kemudian begitu juga kalau market instant. Kalau market instant ini kita tidak bisa menentukan harganya. Misalnya kita mau jual 50%, yaudah kita jual secara keseluruhan di harga yang sekarang ada menjual. Kemudian kalau stop limit itu artinya harga itu nanti akan terpicu harga penjualannya. Jadi kita bisa pasang misalkan kita jual harganya kita ketika stop misalkan mengalami penurunan di harga stop limitnya, misalkan harga sekarang 1059. Ternyata kita mau batasin kerugiannya kita misalkan di harga 1000. Kita pilih 1000 di sini, maka ketika nanti itu harga drop ke harga 1000 dan ke bawahnya, maka otomatis akan tereksekusi untuk penjualan sesuai dengan jumlah token yang kita miliki. Ataupun nanti misalkan ingin menjual di harga yang lebih tinggi, misalkan jual di 1500 dan sebagainya, itu kita pakai limit. Kalau stop limit ini adalah untuk membatasi kerugian, seperti itu teman-teman. Kita tinggal pilih jual seperti itu. Nah, kemudian untuk di bawahnya di sini ada market jual, ada market beli. Jadi ini adalah bid open ya. Jadi bid opennya terkait dengan after. Di sini market penjualan di harga 1064, ada yang menjual sejumlah sekian. Kemudian di bawahnya di sini itu ada terkait dengan riwayatnya kita, teman-teman. Jadi riwayat transaksinya di sini saya ada beberapa riwayat ya. Bulan Desember kemarin saya melakukan pembelian di bulan Desember juga di beberapa kali ya, di harga 800 dan 1085. Kemudian saya jual di 1300. Jadi sudah cukup signifikan mengalami keuntungan. Dan kemarin saya beli juga di harga 980, sekarang harganya sudah 1000. Jadi sudah lumayan tinggi, mengalami keuntungannya sudah cukup lumayan. Kemudian di sini adalah aktivitas marketnya ya, aktivitas market transaksi yang sedang terjadi. Nah, kemudian seperti itu teman-teman terkait dengan riwayat transaksinya. Nah, kemudian untuk beberapa menu yang lain kita bisa lihat di sini ya, terkait dengan walletnya. Kemudian terkait dengan di sini juga kita bisa ngecek terkait dengan riwayat. Nah, riwayat di sini adalah riwayat kita untuk mutasi, riwayat order ya, riwayat ordernya. Kemudian riwayat transaksinya juga muncul, nanti kita bisa tentukan sesuai dengan tanggal yang kita mau dan kita inginkan. Kemudian bisa di export juga dalam bentuk file seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk di sini juga ada beberapa menu ya. Di sini pemberitahuan. Nah, di sini itu juga nanti muncul ketika teman-teman sudah melakukan order. Di pemberitahuan ini nanti akan muncul ordernya selesai atau belum. Kemudian nanti kebeli, kejual, ataupun misalkan penarikan atau withdraw dan sebagainya, itu juga muncul di sini untuk pemberitahuannya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih tutorial atau tata cara melakukan trading cryptocurrency di Indodax melalui website atau VC ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah menonton ataupun yang masih kebingungan dan ingin bertanya, teman-teman silakan komen di kolom komentar ya, teman-teman. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar hal-hal yang teman-teman ingin tanyakan atau kurang mengerti terkait dengan cara menggunakan website atau VC untuk trading di Indodax ya, teman-teman. Mungkin sekian dari saya terlebih dahulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.